pikir dia babu? Enggak Mas, aku nggak pernah nyuruh ibu kamu untuk ngerjain semua keperluan rumah. Ibu kamu itu juga ibu aku. Alah, dasar menantu tukang bohong. Sengaja banget harus nyapu di tengah biar aku nggak bisa nonton TV. Gitu. Tapi ibu capek. Dari pagi beres-beres rumah. Ya ampun, kamu baik banget sih. Ya ampun! Laki-laki ini siapa? Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali rasanya saya Mario Wiris dan rekan saya Angel Elga kembali menjumpai Anda pada acara Tawakal pagi hari ini. Assalamualaikum Angel. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan kita kehadiran juga dengan Ustadz Bahori. Langsung saja saya sapa. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah pagi yang cerah, mudah-mudahan membawa keberkahan, tambah iman dan tambah ilmu kita semuanya. Amin. Terima kasih. Dan juga tidak lupa kita kehadiran narasumber kita yang akan menceritakan tentang kehidupan beliau. Langsung saja kita sapa dengan nama samaran Bu Warni. Assalamualaikum Bu Warni. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Ya, Ibu, pagi hari ini Tawakal menghadirkan Ibu untuk bisa berbagi cerita bersama. Silakan Ibu di sini bercerita apa yang Ibu ingin ungkapkan ya. Ya. Silakan Ibu. Ini yang Pak Ustadz, Mas Mario, Mbak Angel, saya ini merasa berdosa bersama sama anak saya karena saya pernah jahat sama mantan menantu saya yang pertama. Itu karena saya nggak suka sama dia, saya bikin masalah terus sama mantan menantu saya yang pertama. Oh gitu. Dari awal pertemuan dengan Ibu melihat menantu Ibu sudah mulai nggak suka itu dari awal? Saya pura-pura aja suka, merestui karena kan itu pilihan anak saya. Sebenarnya saya nggak suka karena tidak level sama saya. Gitu. Alasannya apa Ibu? Ya karena dia itu agak kampungan gitulah, cara berpakaiannya itu tidak sesuai, saya malu di depan keluarga. Iya, iya. Kalau dari sifat mungkin ada sifat yang mungkin Ibu tidak suka dari Menantu. Ada? Enggak, anaknya baik. Cuman karena Tidak selevel. tidak selevel menurut Ibu pada saat itu ya. Iya. Gitu. Nah, Pak Ustadz, ini dalam agama apa boleh seorang ibu menolak atau tidak suka dengan calon istri yang dari anaknya, dipilih anaknya sendiri begitu? Ya, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ada sebuah kisah memang. Pertama, Nabi Muhammad SAW memiliki istri namanya Aisyah. Pernah terjadi cekcok. Makanya sebetulnya wajar kok antara keluarga suami istri cekcok itu wajar. Memang zaman dulu begitu. Manusia tuh kan nggak mungkin akan selamanya mulus terus. Akhirnya saking cekcok kuatnya, Rasulullah SAW pengen mengadukan kepada mertuanya. Siapa itu? Abu Bakar Siddiq. Nah, ketika sudah lapor, Abu Bakar Siddiq itu datang ke rumahnya melihat ternyata Aisyah ini dalam riwayatnya itu kurang sopan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mungkin membentak atau suaranya agak keras sedikit lah kira-kira gitu. Nah, tapi kemudian Abu Bakar ini mau berlaku kasar karena ini namanya ikut campur nih, itu kira-kira ikut campur urusannya Aisyah dengan Rasulullah. Karena Aisyah ketakutan bapaknya marah, kemudian Aisyah itu lari malah ngumpet di belakangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pelajaran yang kita petik apa? Sejauh mana sih orang tua itu ikut campur kepada urusan anak, keluarga, apalagi sudah berkeluarga. Nah, kalau alasan Ibu Warni hanya karena mohon maaf nih dianggap nggak level,
tingkatan level. nggak sekufu misalnya. Nah, ukuran syariah itu sekufu adalah apa sih? Agama. Sehingga di dalam sebuah hadis diriwayatkan dalam hadis sahih bilang begini, tungkahul mar'atu li arba'ah. Nah, perempuan itu biasanya dipilih untuk menjadi pasangan hidup. Orang laki-laki milihnya tuh biasanya alasannya ada 4. Pertama, lima liha, karena dia punya harta. Kedua adalah linasabiha, karena keturunannya orang top. Yang ketiga lijamaliha, karena cantiknya. Jadi laki-laki itu main dia aja deh. Tapi ada yang keempat loh, lidiniha, karena agamanya. Nah, Rasulullah berpesan, fahfad bidzatiddin, peganglah kepada agamanya. Nah, agama itu kaitannya biasanya dengan akhlak, sopan santun, taat ibadah. Lah kalau ibu punya menantu sudah baik, ibu aja udah ngakuin luar biasa akhlaknya. Cuma gara-gara mohon maaf nih pakaiannya nggak sopan, kan diganti saja, dibeliin pakaian yang bagus. Ini pelajaran kita, pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Agama itu kata Rasulullah standar. Sehingga Rasul mengatakan fadfad bidzatiddin taribat yadak. Perhatikan agamanya dulu. Taribat yadak kalau kamu nggak peduli dengan agamanya, taribat yadak. Taribat itu turab, tanah. Kalau kamu nggak peduli dengan agamanya menantu kamu, apalagi anaknya milih gara-gara ini udah baik nih, cuma orang kampungan, ini orang desa, gitu kan. Taribat yadak itu tanganmu akan kotor. Kotor artinya apa? Rugi Anda, nyesel nantinya. Nah, pelajaran kita adalah orang tua jangan banyak ikut campur terlalu dalam kepada urusan anak, apalagi urusan keluarga. Gitu. Nah, Ibu Warni, kan Ibu nih mau tidak mau menerima pernikahan anak dengan menantunya ya gitu. Nah, setelah menjalankan pernikahan, perlakuan menantu dengan Ibu Warni itu bagaimana? Dia baik sama saya, tapi saya memang nggak suka sama dia dari awal. Karena saya udah punya pilihan gitu. Makanya saya mau fitnah dia supaya rumah tangga anak saya itu berantakan gitu. Hal terburuk apa yang pernah ibu lakukan kepada menantu ibu gitu? Ya saya fitnah sama anak mantu saya itu. Saya bilang anak mantu saya itu bawa laki-laki ke rumah gitu biar rumah tangganya berantakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu? Kamu udah pulang? Iya bu, tadi masuk di jalan. Syukur alhamdulillah. Si Ayah kemana bu? Ada di kamar sih. Dia lagi mainin handphone. Tahu nggak? Istri kamu sering nyuruh ibu buat ngerjain pekerjaan rumah. Sementara dia enak-enakan nyantai di rumah. Yang benar bu. Keterlaluan si Ayah. Ibu nggak mau kamu ribut. Ribut. Ayah! Ayah, sini kamu! Ah, gak usah so manis kamu ya. Kamu tega ya memperlakukan ibu aku seperti ini? Ini mertua kamu! Emang kamu pikir dia apa babu? Enggak mas, aku nggak pernah nyuruh ibu kamu untuk ngerjain semua keperluan rumah. Ibu kamu itu juga ibu aku. Alah, dasar menantu tukang bohong. Ah, Ayah, kamu jangan bohong sama aku ya. Pokoknya mulai detik ini kita cerai. Mas jangan kayak gitu. Enggak, pokoknya kita cerai. Mas jangan kayak gitu. Ah, Mas jangan kayak gitu. Cerai. Tapi anak Ibu percaya nggak? Percaya. Lalu setelah percaya apa tindakan? Ribut besar, minta cerai anak saya. Minta cerai. Nah, Pak Ustadz, bagaimana nih menyikapi hal dengan ibu mertua yang memfitnah menantunya sendiri? Gitu? Kita sudah sering mengenal di masyarakat al-fitnatu asyaddu minal qatl. Melontarkan fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Kalau dibilang misalnya waliyadzubillah, orang membunuh, selesai ukur satu dosa, membunuh. Tetapi kalau fitnah, ini orang masih hidup, bikin dongkol, bikin pertengkaran. Tidak hanya satu dua orang, bahkan keluarga. Tadi kan menantu punya keluarga, difitnah, rentetan
negatifnya itu lebih panjang. Iya. Buktinya kayak begini. Ini sebuah dosa yang luar biasa loh. Tapi apakah sudah terjadi mama ada masalah? Yang sudah lewat, sudah lewat. Janganlah kita hentikan kalau kita nggak seneng sama menantu. Coba lihat nggak senengnya karena apa? Apakah orang mulia itu ukuran karena punya harta? Apakah kemuliaan itu dihitung dari kecantikan? Apakah kemuliaan itu dihitung dari nasab? Tidak. Kemuliaan seseorang itu karena agama. Karena agama itu akan menyebabkan orang jadi mulia, bertakwa, akhlaknya baik. Sehingga kita salah menilai orang kalau dia dari zahir saja. Cakep boleh. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu cantik dan mencintai kecantikan, keindahan. Tetapi ini akhlaknya bagus, cuma gara-gara nggak srek. Katanya nggak level. Bahasanya nggak cantik lah kira-kira gitu. Ibu punya pilihan sendiri. Sehingga melakukan kejahatan. Na'udzubillah. Setelah anak ibu bercerai dengan istrinya itu, ibu apa yang ibu lakukan?